Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang namanya toleransi. Dan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hidup di Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa apabila dijaga dengan sikap toleransi. Apa sih sikap toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, dan kebiasaan orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip keyakinan sendiri. Dalam Islam, toleransi disebut tasamuh, yaitu sikap lapang dada terhadap perbedaan. Adapun dalil Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ada juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya tentang manusia diciptakan berbeda agar saling mengenal. Terus, apakah seorang muslim boleh berteman dengan yang bukan muslim? Tentu saja boleh, karena Allah sudah berfirman pada surat Al-Hujurat ke-13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal atau ta'aruf, bukan saling bermusuhan. Nah, jadi kita harus menghargai teman. Jadi kita harus menghargai teman yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Terus, kenapa sih harus ada toleransi? Tanpa toleransi itu, ya, perbedaan pendapat tidak dapat menimbulkan konflik. Bagaimana sih cara menjaga agar tidak ada konflik atau perpecahan itu? Nah, caranya itu dengan adanya harmoni intern umat beragama. Nah, harmoni intern umat beragama itu adalah kerukunan dalam satu agama meskipun terdapat perbedaan pendapat, mazhab, atau organisasi. Nah, bentuk harmoni intern itu saling menghargai perbedaan pendapat. Contohnya, selama kita di dalam bulan Ramadan aja lah, ada yang sholat sunat taraweh 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat, itu sebagai contoh. Terus muslim tidak mudah menyalahkan sama muslim dan menghindari perdebatan yang memecah belah. Seperti tadi konflik misalkan dalam jumlah rakaat salat tarawih itu bila berbeda pendapat akan memecah belah pastinya. Nah, terus harmoni antar umat beragama adalah hubungan rukun dan damai antara pemeluk agama yang berbeda. Prinsip harmoni antar umat beragama yang berbeda, tidak ada paksaan dalam beragama. Hormati perlakuan kepada agama lain, seperti kita yang sebentar lagi akan melaksanakan perayaan sholat Idul Fitri, dan umat agama lain pasti akan menghargainya dan menghormatinya.
Kenapa? Karena kita juga sebagai umat muslim pasti menghargai acara atau budaya dari agama lain. Nah, terus kita juga harus bekerja sama dalam bidang sosial kemanusiaan, contohnya gotong royong tanpa membedakan agama. Nah, menjaga keagamaan saat bertetangga, merayakan hari besar beragamanya, terus memastikan bersikap sopan kepada semua orang. Nah, terus di Indonesia keragaman agama dilindungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dijamin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Undang-Undang 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Ada juga landasan toleransi dalam Islam, yaitu dalam surat Al-Quran ayat 6 tadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Serta dalam Al-Baqarah ayat 256 tidak ada paksaan dalam agama. Adapun hadis Rasulullah SAW mencontohkan hidup berdampingan secara damai dengan non-muslim di Madinah. Itu pun mendapat piagam sertifikat di Makkah. Nah, terus nilai persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terus apa sih? Gitu kan? Manfaat toleransi itu banyak, menciptakan kehidupan yang damai, menghindari konflik, mempererat persatuan bangsa, mendapatkan pahala karena menjaga persaudaraan. Terus ciri-cirinya juga tidak memaksakan kehendak, bijak dalam menggunakan media, terus masih ada beberapa hal lagi sih. Misalkan dampak tidak adanya toleransi, yaitu perpecahan umat, konflik sosial, munculnya kebencian dan kekerasan. Nah, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.